Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di tempat yang mulia ini, kembali kita bertemu di majelis kita, majelis Manhaj As-Salikin oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, kajian kita yang terakhir kemarin, kalau nggak salah ingat, dan kalau kitab ini tidak berubah posisi, itu tentang mahar. Benar ya? Ya. Kita lanjutkan sekarang. Sebenarnya masih nyisa 1-2 masalah, tapi nggak apa-apa, masalah ringan. Kita lanjutkan sekarang pada bab yang baru, bab Ishratin Nisa, bab tentang bergaul, bersikap yang baik kepada pasangan, kepada suami atau istri. Beliau mengatakan, yalzamu kulla wahidin minaz zawjaini, wajib kepada masing-masing dari suami istri muasyaratul akhari bil ma'ruf, untuk bergaul dengan yang lainnya, dengan suami atau istrinya, bil ma'ruf, dengan baik. Minas suhbatil jamilati, berupa persahabatan, pertemanan, bersikap yang baik. Wa kaffil adza, jangan menyakiti. Wa alla yamtulahu bihaqqi, dan jangan menunda-nunda atau tidak memberikan ini haknya. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah proses demi proses dalam fikih pernikahan itu dijalani, mulai dari masalah yang pertama, memilih calon suami, calon istri, dan itu telah kita lewati. Kemudian kita bahas pula tentang hal-hal yang lainnya sampai pada pembahasan tentang akad nikah, dan terakhir kemarin tentang memberi mahar. Maka berarti proses awal pernikahan telah usai, telah selesai. Pintu gerbang pernikahan telah dibuka dan telah dimasuki. Maka tatkala seseorang itu telah masuk dalam dunia pernikahan, maka yang pertama kali harus dipahami oleh suami dan oleh istri adalah bagaimana menjalani proses kehidupan rumah tangga. Bagaimana menjalani kehidupan ini rumah tangga. Lalu kemudian nanti dilanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan kalau sampai terjadi persengketaan, dan itu satu kewajaran dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana Islam itu menuntunkan kita untuk mengatasi hal ini tersebut. Jadi bab yang ada di hadapan kita adalah bab tentang al-isyrah. Bagaimana seorang suami jadi bersikap sebaik mungkin dengan istrinya, bagaimana seorang istri itu bersikap sebaik mungkin dengan suaminya. Nah, hal ini para jamaah sekalian dibangun di atas 2 kaidah. Jadi sebelum kita baca perincian dari disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di, dibangun di atas 2 kaidah tentang masalah yakni hak dan kewajiban suami istri, tentang masalah bagaimana suami istri itu bersikap dalam kehidupan rumah tangga. Maka
dibangun di atas dua hal. Dibangun di atas dua kaidah. Kaidah yang pertama, yang pertama adalah segala sesuatu di muka bumi ini yang berpasangan itu mesti ada hak dan ada kewajiban. Hak yang satu, kewajiban yang lainnya. Dan kewajiban yang satu merupakan hak yang lainnya. Yang berpasangan di muka bumi ini apa saja, Ikhwan? Bapak, anak. Gitu tak? Ada bapak, anak. Ada suami, istri. Ada guru, murid. Ada rakyat, penguasa. Ada adik, kakak. Apa lagi? Yang pasangan. Ada orang tua sama anak. Ada adik sama adik kakak, suami, istri. Terus apa namanya? Rakyat, penguasa. Terus apa lagi? Guru, murid. Terus pegawai sama bos. Apa lagi? Ya weslah, pokoknya semacam itu. Pokoknya apapun yang berpasangan di muka bumi ini, itu semuanya mesti ada hak, mesti ada kewajiban. Hak yang satu, kewajibannya yang lain. Kewajibannya yang satu, haknya yang lainnya. Jadi haknya yang lain. Lah, orang tua sama anak misalkan. Orang tua itu punya hak, orang tua itu punya kewajiban. Haknya orang tua, kewajibannya anak. Kewajibannya orang tua, haknya anak. Sehingga tatkala kita berbicara, itu kita harus berbicara dari dua sisi. Tidak bisa berbicara dari satu sisi. Kalau kita mengenal istilah anak durhaka, kita juga mengenal istilah orang tua yang zalim. Kalau kita mengenal istilah anak yang bakti, kita juga mengenal istilah orang tua yang baik kepada anaknya. Jadi kepada anaknya. Jadi dua-duanya mempunyai sisi kebaikan, sebagaimana dua-duanya ada rentan terkena masalah dari sisi keburukan. Kalau orang tua menjalankan kewajiban dia semaksimal mungkin atau sebaik mungkin dengan anaknya atau dengan baik. Apabila seorang anak menjalankan kewajiban semaksimal mungkin kepada orang tuanya dengan memaksimalkan bakti, berbuat sebaik mungkin dan semacamnya, maka kita ketahui anak ini adalah anak yang bakti kepada orang tuanya, anak yang birrul walidain. Birru al-walidain. Tapi kalau kebalikannya, anak ini durhaka, anak ini zalim, anak ini gak peduli, anak ini menyakiti orang tuanya, maka anak ini adalah anak yang durhaka, uquq al-walidain. Di satu sisi, orang tua juga begitu. Ada loh, orang tua itu Masya Allah yang peduli, yang penuh kasih sayang, yang perhatian kepada anak-anaknya. Maka orang tua ini adalah orang tua yang baik kepada anaknya. Tapi di sisi yang lain, ada kita kenal orang tua itu yang sama sekali tidak peduli dengan anaknya. Tidak memberikan hak-haknya, tidak menjalankan kewajibannya dia sebagai orang tua, maka dia adalah orang tua yang zalim. Ada satu kisah unik tentang masalah ini ya, sebelum kita masuk dalam kehidupan rumah tangga. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau menjadi khalifah, ada orang tua itu yang menghadap Amirul Mukminin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala menghadap, orang tua itu mengeluhkan tentang kondisi anaknya. Dia itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya datang, saya ingin wadul kepada jenengan. Saya ini orang tua mempunyai seorang anak laki-laki, tapi anak saya yang laki-laki itu sangat zalim kepada saya. Saya sering disakiti, saya disakiti, bahkan dia pernah memukul saya, semacam-macam lah. Mengeluhkan tentang kondisi anak. Zaman itu anak yang durhaka itu jarang. Anak yang durhaka itu jarang. Sehingga Amirul Mukminin itu kaget sekali kok ada anak yang sampai berbuat semacam itu kepada orang tua. Tapi sebagai seorang hakim,
sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hakim, sebagai seorang qadhi, maka tidak boleh beliau itu memutuskan perkara tanpa klarifikasi kepada pihak yang dituntut atau pada pihak yang dilaporkan. Akhirnya anaknya dipanggil. Anaknya dipanggil, begitu anaknya datang ke majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini anaknya ditanya sama Umar, "Yani nak, yani kamu kenal yang di sampingmu ini?" "Gue, siapa?" "Bapak saya." "Lah, bapakmu itu yani barusan ngomong ke saya, kalau kamu itu sebagai seorang anak itu yang menyakiti, yang ini. Yani, maka sang anak itu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sebelum aku jawab pertanyaanmu." Yani kan Amirul Mukminin mengatakan, "Kamu kenapa toh nak jadi anak koyo kayak begitu kepada orang tua?" Yani anak itu lalu mengatakan sama Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, sebelum aku jawab pertanyaan kamu, boleh aku mengajukan satu pertanyaan?" "Oh, silakan." Ini apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Itu pertanyaan dari anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Spontan Umar itu karena ya jawaban spontan gitu. Beliau mengatakan kewajiban orang tua kepada anak ada 3. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik. Memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, tatkala awal lahir memberi nama yang baik. Tatkala sudah mulai dewasa, tatkala sudah mulai gede gitu, mengajarkan kepadanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kebaikan. Mengajarkan kepadanya kebaikan. Jadi tatkala itu Umar menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik. Jadi tatkala cari calon istri, itu cari calon istri yang baik. Karena istri itu bukan sekedar istri. Istri itu adalah istri dia dan ibu dari anak-anak nanti. Yang kedua, tatkala lahir disambut dengan kebaikan. Salah satu di antara bentuk sambutan itu adalah memberi nama yang baik. Karena nama itu adalah doa kebaikan. Yang ketiga, mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kepadanya Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa jadi diajarkan sendiri kalau dia mampu. Bisa jadi diwakilkan kepada para guru-guru di lembaga pendidikan kalau dia tidak mampu. Spontan anak itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, bapakku 3-3-nya nggak dijalankan. Bapakku 3-3-nya nggak dijalankan. Ibuku itu wanita jahat, wanita yang nggak baik-baik gitu." Ya entah maksudnya apa, pokoknya begitulah. Jadi bahasa cerita itu begitu. "Namaku bukan nama yang baik. Dan sampai detik ini, aku itu tidak pernah dituntun ke jalan yang baik sama orang tuaku. Sampai saat ini. Yani aku itu tidak pernah dituntun ke jalan kebaikan oleh orang tua." Ganti Umar yang tanya sama orang tua. "Benar toh Pak? Yang dikatakan oleh anakmu itu benar toh?" Jadi orang tuanya itu tertunduk lalu mengatakan, "Nggih ya Amirul Mukminin." Begitu orang tuanya itu ngaku tentang bagaimana sikap dia kepada anaknya, Umar itu membuat statement, membuat pernyataan yang perlu untuk kita renungkan dalam menjawab satu kaidah yang Anda katakan tadi di awal. Beliau mengatakan, Pak, ini laqad ji'ta ilayya. Kamu itu datang kepadaku mengeluhkan tentang kedurhakaan anakmu. Padahal faktanya, laqad asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaihi wa laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqaka. Sebenarnya fakta yang terjadi, Pak, jenengan itu lebih dulu bersikap jahat kepada anakmu sebelum anakmu berbuat jahat kepadamu. Kamu itu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada diri. Sebuah jawaban yang sangat bagus dari Amirul Mukminin. Jadi intinya yang ingin Anda katakan. Jadi hak dan kewajiban itu ada di 2 sisi. Ada di orang tua, ada di anak.
Jadi Amirul Mukminin mensikapi sikap yang tadi. Dua-duanya dikatakan durhaka. Orang tua dianggap sebagai orang tua yang jelek kepada anaknya, durhaka kepada anaknya, meskipun anak juga durhaka kepada orang tua. Jadi orang tua. Begitu. Nah, dalam dunia rumah tangga, suami istri pun semacam itu. Jadi masing-masing itu ada kewajiban. Kewajibannya suami, haknya istri. Kewajibannya istri hanya suami. Ini yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini adalah setelah kita mengetahui masing-masing itu ada hak dan masing-masing ada kewajiban, dan insya Allah semua orang itu tahu. Jadi suami juga jelek-jeleknya suami itu loh, ngerti kalau ini haknya, kalau ini kewajibannya. Jadi kan itu ditulis di buku nikah. Ini di lembaran terakhir buku nikah itu kan ada hak dan kewajiban suami istri. Kalau buku nikah saya loh ya, nggak tahu kalau buku nikahnya terbaru. Kalau buku nikah saya itu ada tulisannya. Ini kalau buku nikah yang terbaru itu masih ada tanda tangan taklik tolak kak. Sudah nggak ada ya? Ini dulu zaman saya ada kok, tapi nggak tanda tangan nih. Yang penting ini ya secara umum lah orang itu tahu kok. Ini tentang hak dan kewajiban suami istri secara umum. Apalagi kalau di prosesi pernikahan yang terbaru itu sebelum akad nikah itu ada satu proses namanya rapak toh. Rapak itu dikumpulkan oleh Pak KUA gitu, dikasih wejangan, dikasih wejangan gitu. Karena saya tahunya itu gara-gara suatu hari itu ada acara dengan Pak KUA, ada acara pesantren ya dengan Bapak. Janjinya itu jam 10. Jadi janjinya itu jam 10. Kita tunggu jam 10 karena datang itu baru zuhur. Jadi saya tanya, "Loh Pak, ada apa Pak?" Ustaz, prediksi kita itu hari ini tuh acara rapak. Prediksi kita itu jam 10 selesai. Lah kak selesai, molor sampai jelang zuhur. Sekalian batal zuhur. Ini, rapak itu apa tuh Pak? Rapak itu Ustaz, jadi ya melihat bahwasanya kenapa kok angka perceraian itu tinggi di mana? Di Indonesia. Maka ini kita membuat satu acara namanya acara apa ya? Sebelum nikah, sebelum akad itu semua suami istri itu dibekali apa? Dibekali bagaimana membangun rumah tangga, kewajibannya suami, kewajibannya istri. Nasional tuh Pak ini Pak, apa coba sedayu? Nasional Ustaz. Ini nasional. Ini nasional sebagai program dari pemerintah secara nasional. Wallah. Ala kulli. Ini ala kulli. Kaidah yang kedua ya kawan dalam memahami ini adalah dalam semua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, maka kaidah yang utama adalah adil wajibat wasbir alal hukuk. Jadi titik tekannya adalah tunaikan kewajibanmu dan sabarlah kalau ada hak-hak kamu yang kurang kamu dapatkan. Jadi titik tekan masing-masing adalah addi al-wajibat wasbir alal hukuk. Jadi apa ya? Tunaikan kewajiban kamu semaksimal yang kamu bisa lakukan. Wasbir alal hukuk, dan sabarlah kalau ada hak-hak kamu yang kurang bisa engkau dapatkan. Kaidah ini diambil dari mana ya akhwah? Kaidah ini diambil dari pejangannya Rasulullah SAW dari banyak hal. Dari yang paling utama dari dua. Yang pertama dari hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban rakyat dan penguasa. Yang kedua tentang sikapnya Rasulullah SAW dalam membangun kehidupan rumah tangga. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabatnya. Bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada banyak penguasa yang zalim. Jadi akan ada banyak penguasa yang dia itu zalim kepada rakyat. Padahal mestinya kan penguasa pemerintah itu bersikap adil, bersikap sebaik mungkin, mengayomi kepada kondisi masyarakatnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya suatu ketika nanti akan muncul pemerintah-pemerintah yang zalim.
kepada rakyat. Para sahabat yang tatkala mereka itu di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW itu ayem, adem, tentrem, yani penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, dipimpin dengan penuh keadilan. Gitu. Mereka itu nggak membayangkan bagaimana kalau seandainya satu rakyat itu dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim. Kepinginnya, yani penguasa itu yang digulimno, wis ganti penguasa yang lain. Mereka harus mengatakan, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, kalau nanti muncul penguasa yang zalim semacam itu, yang paling enak kan langsung kita gulingkan aja dengan senjata. Kalau bahasanya itu dikudeta aja ya Rasulullah. Rasulullah SAW itu mengatakan, la, jangan. Yani jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Lalu pesannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan satu kalimat yang sangat indah berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban. Beliau mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Jalankan kewajibanmu kepada mereka. Adapun hak kamu, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Hak kamu, maka yani mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Jadi apa maknanya, Pak? Jadi Rasulullah SAW itu sedang bicara kepada rakyat. Beliau sedang tidak bicara kepada penguasa. Beliau itu sedang bicara kepada rakyat. Tatkala kemudian muncul kondisi semacam itu, maka jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Yang terjadi adalah huru hara. Jadi yang beliau lakukan, yang beliau katakan adalah tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Jalankan kewajiban kamu. Sudahlah, kamu sebagai rakyat mesti nopo, jalankanlah. Adapun hak kamu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bagaimana sikap-sikapnya Rasulullah SAW dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Jadi inti dari kaidah yang ingin Anda katakan adalah, kalau kita itu sebagai seorang suami, kita itu tahu kok, kita itu punya kewajiban, kita juga punya hak. Maka titik tekan tatkala kita sebagai seorang suami, apa kewajibanku, jalankanlah semaksimal mungkin. Jadi, kalau dengan kita menjalankan kewajiban itu, kemudian kita mendapatkan hak, alhamdulillah. Apabila ada 1-2 hak yang kurang, dan itu pasti, maka bersabar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kemudian Anda sebagai seorang istri, maka cara berpikir yang pertama, jadi cara berpikir yang pertama adalah, apa kewajibanku sebagai seorang istri? Jalankan semaksimal mungkin. Kalau dengan itu kita mendapatkan hak, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, 1-2 hak enggak terpenuhi dan itu pasti, maka bersabarlah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau masing-masing orang itu berpikirnya adalah menjalankan kewajiban, secara otomatis loh, pasangannya itu mendapatkan haknya. Kalau Anda, yani ya akhi, wahai para suami, itu berpikirnya, cara berpikirnya adalah memaksimalkan menjalankan kewajiban, secara otomatis istri itu akan mendapatkan haknya. Lah kalau istri itu merasa mendapatkan haknya, lalu dia itu berpikir memaksimalkan untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, secara otomatis suami itu mendapatkan haknya. Jadi kalau masing-masing itu cara berpikirnya adalah berusaha semaksimal mungkin menjalankan kewajibannya, kewajiban seorang istri. Ini kewajiban ini seorang istri. Jadi nanti disusul dengan kewajiban suami. Wa yalzamuha, dan kewajiban seorang istri. Ta'atuhu, yani fil istimta', mentaati suaminya, yani dengan baik. Fil istimta'i, dalam hal-hal yang menyenangkan suaminya. Yani kaidah umum seorang wanita itu adalah taat kepada suaminya dalam urusan kebaikan, selagi itu tidak melanggar syariat. Itu konsep yang pertama dan yang paling utama. Yang paling utama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan prinsip ini unsur utama masuk ke dalam surga.
Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'at." Min ayyi abwabil jannati syi'at. Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu dengan baik dan puasa Ramadan dengan baik, lalu dia menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, 4 unsur ini, maka janjinya Rasulullah SAW, qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Lah, dari sini para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang 2 itu kaitannya dengan Allah, yang 2 kaitannya dengan kehidupan sosial. Yang 2 kaitannya dengan ibadah ritual, yang 2 kaitannya dengan ibadah sosial. Jadi yang 2, yang pertama, apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu dengan baik. Sholat 5 waktu dengan baik, ya otomatis dia itu sholat 5 waktu dengan baik, terpenuhi syarat dan rukunnya, dan menyempurnakan dengan sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan dengan baik. Orang itu kalau puasa Ramadan dengan baik, otomatis dia itu juga berusaha untuk puasa-puasa yang lainnya. Yang penting dia itu adalah hubungan dia dengan Allah benar-benar dijaga. Hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua atau yang ketiga dan keempat, wa hafizat farjaha, menjaga farjinya, menjaga kehormatan dirinya. Kalau alamat orang menjaga kehormatan dirinya di zaman Rasulullah itu menjaga farji. Sebelum ada WA, sebelum ada story, sebelum ada FB, sebelum ada segalanya. Kalau sekarang yang penting menjaga kehormatan dirinya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya selagi tidak dalam perkara yang haram. Janjinya Rasulullah sangat agung, yaitu dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Dan pintu surga itu ada 8. Pintu surga itu ada 8 yang orang itu tidak bisa masuk ke dalam surga lewat pintu itu kecuali yang dia itu adalah ahli di dalam pintu tersebut. Jadi faktor yang pertama, yakni wahai para ummahat, ya para istri, taat kepada suami dalam semua yang diperintahkan oleh suami selagi tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama apabila seorang suami menginginkan ini untuk bersenang-senang dengan dirinya, maka dia itu wajib ini untuk mentaatinya ini selagi tidak melanggar aturan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata beliau, wa adamul khuruji was safari ini illa biiznih, dan tidak keluar rumah apalagi safar kecuali dengan izinnya. Hukum asal seorang wanita itu adalah dunianya, itu adalah rumahnya. Hukum asal seorang wanita itu dunianya adalah rumahnya. Kata Rasulullah SAW, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya wanita itu mereka menetap di rumah mereka dan janganlah bertabarruj, yakni bersolek kayak soleknya orang-orang jahiliyah. Yani firman Allah, yang kedua ini adalah hendaknya wanita itu, salah satu di antara kewajiban wanita, dia itu adalah pengemban amanat urusan rumah. Pengemban amanat urusan rumah. Karena lumrah yang dunia luar itu adalah urusan suami yang harus kerja, harus cari nafkah, harus ini, harus ini, harus ini. Sedangkan di rumah, itu adalah urusan dari seorang istri. Yang di rumah itu adalah urusan dari istrinya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu adalah pemimpin, dan semua kalian itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Lalu beliau mengatakan tentang suami istri, warrajulu ra'in, yani warrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki itu yang ngurusi rumahnya, maksudnya yang mengendalikan
rumahnya, yang bertanggung jawab atas yakni rumahnya. Dan dia itu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas yakni akan tugasnya. Wal mar'atu kata Rasulullah ra'iyatun fi baiti zaujiha kata beliau. Seorang wanita itu dia yang ngurusi rumah suaminya. Dia yang ngurusi rumah yakni suaminya. Wahiyya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas yakni tugasnya yakni tersebut. Makanya kemudian beliau itu mengatakan dalam poin yang ketiga, yang jim. Wal qiyamu bil khabzi wal ajni wat tabkhi wa nahwiha. Yani wa nahwiha. Baik. Dan seorang wanita juga berkewajiban untuk bahasa kitab ya. Anak terjemahkan apa adanya. Buat roti, buat adonan, masak dan yang semisalnya. Ya kenapa? Orang-orang Arab itu nih makan kan pakai apa? Pakai roti tuh. Jadi buat roti. Jadi kehidupan rumah tangga yang itu adalah masa ngurusi rumah tangga, nyapu rumah dan yang semisalnya. Dengan segala perselisihan yang muncul, maka yang disebutkan oleh beliau ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahwasanya memang itu adalah kewajiban seorang istri di dalam rumah tangganya, di dalam rumah tangganya. Bagaimana dulu kehidupan para istri-istri Rasulullah SAW, dan bagaimana dulu kehidupan para wanita-wanita sahabat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan itu lumrah, bahwasanya memang semua itu adalah dilakukan oleh seorang istri. Jadi intinya kewajiban seorang istri itu 3. Yang pertama, istri kepada suami ya. Dia itu taat kepada suaminya. Yang kedua, dia itu bertanggung jawab atas rumahnya, rumah suaminya. Yang ketiga, dia itu yang menyiapkan kebutuhan rumah tangganya. Ya makan, ya apalah yang itu berkaitan dengan hal-hal yang memang itu adalah dibutuhkan tatkala di rumah. Itu tugas utama dari seorang istri, taat kepada suaminya. Yang kedua, dia itu harus menyadari bahwasanya dunia dia itu di dalam rumah, yang ngurusi anak, didik anak, menyambut suami dan sekitarnya. Yang ketiga adalah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dia itu ada di dalam rumah. Kebutuhan dalam rumah ya kita tahu lah, ya masak, ya yang semisalnya. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Di sisi yang lain, adalah tugas seorang wanita kepada Tuhannya adalah mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau mengatakan wa alaihi, dan kewajiban seorang suami nafaqatuha, memberikan nafkah kepadanya, wa kiswatuha bil ma'ruf, dan memberikan pakaian kepadanya dengan baik. Kewajiban seorang suami, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mencukupi atau memberikan nafkah kepada istrinya. Memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah itu para sahabat sekalian ada 2. Ada nafkah wajibah, ada nafkah fadilah. Ada nafkah wajib, ada nafkah keutamaan. Nafkah wajib itu sesuatu yang kalau tidak dijalankan maka seorang suami itu berdosa. Kadar minimal memberikan tempat yang layak, standar lah ya, bukan mewah, bukan enggak layak bagi seorang seorang manusia. Memberikan makanan standar, makanan minuman standar, memberikan pakaian standar. Nafkah wajib itu kalau dalam bahasanya Rasulullah SAW tatkala
binti Utbah, dia itu wadul sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahid. Ya Rasulullah, suamiku itu orang yang pelit, nggak memberikan nafkah kepadaku dan anak-anakku dengan baik gitu. Kecuali ya Rasulullah, karena nggak cukup, akhirnya aku ngambil duitnya suamiku sendiri tanpa sepengetahuan dia. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau kondisinya semacam itu, nggak apa-apa, silahkan ambil secukupnya untuk kamu dengan baik. Kaidah yang disebutkan Rasulullah itu, makanan itu dua. Yang pertama, kifayah. Yang kedua, ma'ruf. Kifayah itu cukup. Cukupnya makan itu apa? Ya kenyang. Pokoknya makanan itu mengenyangkan. Itu yang pertama. Itu kifayah. Kalau minuman itu ya menghilangkan dahaga. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'ruf. Ma'ruf itu standar masyarakat yang berlaku. Kita nggak pakai standarnya orang kaya raya. Kita nggak pakai standarnya orang yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Standari masyarakat lah. Nih, wong sedayo ya standari mangan yuk sego karo lauk, kadang-kadang mujair, kadang-kadang banteng, kadang-kadang tahu, kadang-kadang asin, kadang-kadang kadang-kadang apa gitu. Ya seluruh hidup lah. Itu namanya ma'ruf, standar. Lah, makan minum, nafkah makan minum yang enggak terpenuhi ini kifayah. Seorang suami memberikan makan kepada istrinya tapi enggak sampai kenyang. Semangan zuhud mangan sehari sekali aja, misalkan gitu ya, ikut holim jenenge. Jadi makan sehari sekali atau makan sehari 2 kali aja. Standar dari manusia itu kan kifayahnya manusia itu makan sehari 3 kali. Standarnya orang loh ya, makan sehari 3 kali. Jadi atau disuruh makan gitu ya, sekali makan cuma seperempat piring, gitu belum kenyang. Itu nggak standar. Itu nggak kifayah. Yang kedua, nggak ma'ruf. Bisa jadi kenyang, tapi makannya nggak standar. Nggak standar itu makannya apa? Kenyang loh. Orang itu makan telo kan ya kenyang loh. Makan telo itu pohong itu loh, telo. Isuk dikasih telo, siang dikasih apa? Dikasih pohong, malam dikasih opo. Jadi nasi itu cuma sekali, siang toh, pagi telo, malam telo. Warak, tapi kan nggak standar. Nggak standar hidup manusia di Indonesia. Jadi kita bahas standar hidup di negeri kita ya. Standarnya jenengan itu mungkin berbeda lah. Jadi Anda nggak tahu ya standarnya. Tapi kalau standar masyarakat kita nih orang Jawa, standarnya itu kan ya pagi, siang, sore itu nasi. Kalau di negeri Arab itu kan makan nasi pagi hari di Saudi. Makan nasi pagi hari kan aib toh. Di Saudi itu makan nasi, sarapan terus nasi, itu aib. Makan nasi itu mereka itu siang sama malam. Jadi kalau pagi itu paling roti sama apa gitu aja. Jadi itu kalau mereka di negeri kita, wetenge wong Indonesia enggak mangan sego, durung mangan. Wis mangan roti pitu gitu loh. Ditanya, "Dasar apa nahi?" "Belum, Ustaz." Padahal mangan roti pitu ngono. "Dasar apa nahi?" "Belum." Ya, tapi kan memang benar ya negeri kita itu makanan itu adalah nasi. Jadi ya, dan ini kaidah. Dalam masalah nafkah, kaidahnya itu adalah kifayah dan ma'ruf lah. Di atas ini, kalau kemudian suami memberikan di atas ini, itu adalah kebaikan seorang suami. Jadi pagi sudah sarapan, standar lah, ya pakai apa ya? Ya nasi sama lauk gitu ya, apa gitu. Dan yang semisalnya. Nah, standar. Siang sudah makan standar, malam sudah makan. Lalu kemudian sang suami itu memberikan lebih, maka itu kebaikan. Ingat ya, bukti ya. Kebaikan suami kepada istri bukan kewajiban suami kepada istri. Contoh, ya siang wis mangan kok bar maghrib ya mangan, sore-sore tuku bakso misal. Ini misal, sore-sore tuku apa gitu atau malam-malam nanti tuku bakso atau apa, itu adalah kebaikan suami bukan kewajiban suami. Jadi kewajiban itu pada titik tadi, pada titik apa tadi? Kifayah ma'ruf. Kalau pakaian pakaian itu jadi standar kifayah itu ya nutup aurat, itu standar kifayah, nutup ini aurat. Standar ma'ruf kain yang dipakai standar.
bukan kain yang mahal, tapi juga jangan kain goni. Mulai kain goni. Itu ya gak standar. Rumah itu kifayah, ya nutup aurat sama melindungi dari panas dan dingin. Itu kalau kifayah. Kalau ma'ruf, standar omah. Jangan kemudian digawekno tempat koyok gubuke kandang sapi gitu atau apa gitu. Itu gak standarnya manusia. Yang semacam itu namanya apa? Nafkah. Itu namanya nafkah. Yang tentang masalah nafkah kepada istri. Yang kedua, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Gitu ya. Berbuat sebaik mungkin kepada istrinya. Bersikap sebaik mungkin kepada istrinya. Dan termasuk kebaikan seorang suami kepada istri adalah kebaikan suami kepada keluarganya, ini istrinya, kepada ini keluarga dari istrinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau kemudian kita pecah, kemudian kalau kita perinci tentang masing-masing dari suami, masing-masing dari istri. Dan insya Allah kita semua tahulah tentang ini masalah yang semacam itu. Tapi patokan syariat itu adalah patokan yang dikatakan tadi. Patokan yang dikatakan tadi. Kaidah dalam rumah tangga itu adalah sabdanya Rasulullah SAW. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Karena keluarga itu satu-satunya orang yang nggak bisa kemudian akhlak kita itu dipoles. Kalau ketemu di kantor itu kan bisa dipoles. Cuma berapa menit kita di kantor. Ini apalagi ada SOP nih. Kalau ketemu dengan gurunya itu apalagi bisa dipoles. Ketemu dengan temannya itu bisa dipoles. Kenapa? Cuma sebentar. Kali, 2 kali gitu. Tapi kalau sudah di rumah tangga, pertama, di rumah tangga itu 24 jam berkait. Yang kedua, dalam kehidupan itu suka dan duka. Orang itu bisa baik tatkala suka, itu banyak. Tapi bisa tetap baik tatkala duka, itu butuh perjuangan. Itu butuh perjuangan. Kalau kemudian kita tatkala kondisi mapan ekonomi banyak orang berbuat baik, itu normal. Tapi tatkala kondisi kita sedang terpuruk, yakni ada orang berbuat baik, maka dialah sahabat sejati. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga pun semacam itu. Makanya betapa banyak orang itu pinter pacaran, gagal dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dalam pacaran itu yang ada cuma suka. Belum ada tanggung jawab masing-masing. Tatkala sudah rumah tangga muncullah tanggung jawab masing-masing. Di situ dukanya, maka butuh perjuangan. Nah, dari situ maka Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Suami yang terbaik kepada istrinya, istri yang terbaik kepada suaminya. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan wa ana khairukum li ahli. Dan aku ada yang terbaik kepada suamiku, adalah kepada keluargaku. Dilihat ya para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menerapkan kaidah yang saya sebutkan tadi. Jadi masing-masing itu memaksimalkan kewajiban, kemudian bersikap sabar kalau ada hak yang tidak terpenuhi. Jadi kalau masing-masing kita itu suami megang ini, istri megang ini, selesai kok banyak masalah itu. Selesai. Jadi banyak masalah itu akan diselesaikan. Tatkala kemudian suami yang harus sabar, ya sudah. Tatkala kemudian istri yang harus sabar, ya sudah. Jadi suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pulang dari masjid. Biasanya kalau pulang dari masjidnya Rasulullah itu kan setelah terbit matahari, setelah syuruk. Ya jam-jam segini lah. Ini kan sudah syuruk. Jadi pada subuh itu beliau selalu di masjid zikir gitu, dan pulang itu ya jam-jam syuruk setelah terbitnya matahari, baru kemudian pulang. Sampai di rumah Rasulullah, seingat anak tatkala itu
Yang hadis ini adalah riwayatnya Juwairiyah. Saya ingat istrinya ini yang ini Juwairiyah. Dia beliau mengatakan, ini dek ada makanan. Dek, ini ada makanan. Rasulullah SAW itu bertanya begitu, karena Rasulullah tahu persis yang biasa menyiapkan makanan itu adalah istrinya. Makanya beliau itu pulang-pulang nggak kemudian masak, nggak kemudian ini apa ya, masak-masak dewi, ngulek-ngulek sambel gitu nggak. Karena beliau tahu, kenapa tanya ada makanan? Karena yang biasanya menyiapkan makanan adalah istrinya. Makanya kemudian kalau ada sampai ada pemaparan, masak itu tugas suami, aku tuh heran, kapan Rasulullah masak? Ini. Mosok mulai-mulai kerja terus masak, terus opo ya lupa gitu. Ini yang semacam itu. Rasulullah bertanya, apakah ada makanan? Ada sarapan, Dek? Menunjukkan bahwasanya yang menyiapkan sarapan itu adalah istrinya. Qadarullah tatkala itu nggak ada yang dimasak di rumah. Nggak ada yang dimasak. Rasulullah mengatakan nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada makanan. Sikapnya Rasulullah SAW mengatakan, ya wis tak poso ae. Ya sudah, idzan ana shaim. Selesai loh masalah. Dalam kondisi itu, kalau orang itu tidak mampu menerapkan kaidah tadi, itu geger loh itu. Jadi dalam kondisi tadi, suami datang ke rumah, sampai di rumah tanya makanan, ternyata nggak ada makanan, kemudian suami nggak mampu bersikap kayak tadi, ribut di rumah tangga. Awakmu napa wae? Turu wae. Dan macam-macam. Lah ganti sing istri ngomong to, dadi wong lanang gak ngekeki nafkah, tukang jaluk sego. Akhirnya ribut tukaran gak karu-karuan. Saya begitu Rasulullah SAW mengatakan, ya sudahlah. Kondisi tatkala gak ada, haknya gak terpenuhi, lalu sabar. Lalu beliau mengatakan, ya sudah, dari tadi belum sarapan, belum makan, belum minum, sejak subuh, ya sudah. Idzan ana shaim, ya sudah, aku tak poso wae. Selesai masalah. Jadi, kan Rasulullah tuh, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kok aneh ya Ustaz ya? Emang Rasulullah nggak tahu tuh di rumah ada beras apa ada tidak? Rasulullah istrinya kan 9. Jadi beliau itu kadang-kadang nggak tahu loh istrinya ini masih ada beras atau enggak. Istrinya Rasulullah itu kan 9, beda dengan istrinya yang 1. Ono beras, gak ono beras itu kan ngerti persis gitu ya. Tapi kalau istrinya 9, sekarang di sini, besok ke sana. Ini loh, kan dengan ada kelupaan. Apakah di sana masih ada beras atau tidak? Wong tiap hari itu bergilir. Dan gilirnya Rasulullah SAW itu pindahnya itu pagi. Pindahnya Rasulullah SAW itu pagi sampai malam gitu, terus besok pagi pindah rumah gitu ya. Pagi sampai malam, besok pagi itu pindah rumah. Gak harus pagi sih, kalau mau sore juga nggak apa-apa kalau istrinya banyak. Sore sampai sore gitu ya. Atau ini kan beliau itu biasanya ganti rumahnya itu pagi sampai malam, sampai pagi lagi baru pindah rumah. Jadi batas subuh itu pindah rumah gitu. Jadi pulang-pulang itu beliau nggak tahu. Pokoknya waktunya gilirannya ke Juwairiyah, beliau itu ke Juwairiyah. Dan sarapan dek, waduh ya Rasulullah. Ya sudah, kotak puasa. Selesai masalah. Prahara itu ditangkap dengan sesuatu yang sangat indah. Sudah selesai masalah. Ini sampai suatu hari itu Rasulullah kekilingan. Kayaknya kok di rumah istrinya itu paling kok ada makanan. Beliau itu dari subuh itu sudah mikir poso. Sudah mikir puasa. Sampai di rumah beliau nggak tanya makanan. Pikirannya itu berpuasa. Sampai istrinya, Rasulullah, buatan sarapan toh. Ada makanan loh. Rasulullah mengatakan tadi itu aku niat poso. Tapi karena ada makanan, ya wis gak jadi poso. Ini gak poso Ramadan loh ya. Ini poso sunnah. Ini ya sudah gak jadi puasa. Kenapa? Karena beliau tidak ingin mengecewakan istrinya. Tidak ingin untuk mengecewakan istri. Sekarang siap-siap makanan. Tiba-tiba gak dipangan. Itu kan ya rotor-rotor. Jadi, dan kenapa istrinya nggak tahu kalau suaminya puasa? Kan pindahnya subuh. Kan dia nggak tahu subuhnya tadi masih di tempat yang istri yang lainnya. Masih di istri yang lainnya. Di satu sisi para sahabat sekalian. Tatkala kemudian seorang istri mengetahui suaminya sedang dalam kondisi ekonomi sulit, maka dia sabar. Itu yang pernah dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau cerita kepada ponaannya, tatkala Rasulullah sudah wafat, kemudian ponaannya gede-gede gitu, diajari kehidupan rumah tangga. Rasulullah Aisyah itu pernah ngomong kepada Urwah. Urwah itu anaknya Asma. Asma itu mbaknya Aisyah. Jadi Aisyah sama Asma, kedua-duanya itu putri Abu Bakar, beda ibu. Nah, Asma itu nikah dengan Zubair, punya 3 orang anak, salah satu anaknya itu adalah Urwah. Nah, Urwah itu jadi apa ya?
Ponakan yang paling dekat dengan Aisyah itu Urwah. Kenapa? Santri. Semangat menuntut ilmu. Jadi banyak menimba ilmu dari bibinya. Ini beliau itu pernah mengatakan, nak, dulu, ini tatkala di zamannya Rasulullah, kami itu pernah lihat hilal, terus lihat hilal lagi, terus lihat hilal lagi. Aku tuh nggak pernah nyalakan api di dapur. Lihat hilal maksudnya apa? Lihat awal bulan sampai awal bulan berikutnya. Sampai awal bulan berikutnya berarti 3 bulan atau 2 bulan. Saya itu nggak pernah menyalakan api di dapur. Maksudnya? Ratau masak. Ya jangan katakan marung toh Ustaz. Jangan Rasulullah durung ono warung. Apa GoFood ngono ya durung ono GoFood zaman Rasulullah. Nek gak nyalakan api di dapur berarti gak masak. Allah saya mengatakan, ya ummah, di dalam kondisi itu tuh jenengan makan apa? Beliau mengatakan al-aswadan. Saya hari itu, 3 bulan itu ganjal perut hanya dengan kurma sama air. Hanya dengan kurma ini sama air. Jangan katakan, Ustaz, ya kan memang makanannya orang Arab kurma, jadi sopo. Makanannya orang Arab tuh gak kurma. Makanannya orang Arab tuh apa? Roti. Kurma itu buah. Tapi wajib ada, harus ada. Di negeri kita nggak ada. Ini buah yang tiap hari harus ada. Kalau di negeri mereka itu ada makanan pokok, kalau kita itu nasinya, kalau mereka itu roti, dan ada buah pokok yang harus ada tiap hari. Tapi buah ini tetap buah, statusnya itu buah. Jadi kalau makanannya tetap roti, dan selama waktu itu nggak pernah masak, dan bertahan hanya dengan apa? Kurma. Bertahan hanya dengan kurma. Tapi kalau kemudian kondisi menuntut istri yang banyak bersikap sabar, maka kemudian bersabar. Kehidupan rumah tangga bisa nyaman loh. Kalau masing-masing berusaha untuk menjalankan kewajibannya, masing-masing berusaha untuk sabar terhadap ini haknya. Kalau yang terjadi itu dibalik, yaitu masing-masing itu sembrono dengan haknya, kewajibannya, dan tukang nuntut haknya sembrono dengan kewajibannya, dan tukang nuntut haknya, yang terjadi itu prahara. Yang terjadi itu adalah prahara dalam rumah tangga. Kenapa? Ya tukang nuntut kayak tadi, tukang nuntut. Kalau sudah tukang nuntut, hawanya itu kan panas. Rumah tangga itu hawanya itu panas. Masing-masing selalu merasa dia terzolimi, masing-masing selalu merasa dia itu tidak mendapatkan jadi haknya. Akhirnya ribut dari rumah tangga, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangganya. Terakhir para teman sekalian, dalam masalah ini yang ingin anda nasihatkan, nasihatkan adalah lepas semua status sosial kalau sudah masuk ke dalam rumah. Lepas semua status sosial kalau sudah masuk ke dalam rumah. Setinggi apapun status sosial suami, setinggi apapun status sosial istri, kalau sudah di rumah, statusnya berubah menjadi suami, statusnya berubah menjadi istri, statusnya berubah menjadi bapak dan ibu. Semua status sosial itu hilang. Status sosial itu di luar rumah. Lihat Rasulullah SAW. Siapa status sosialnya yang lebih tinggi dibandingkan Rasulullah SAW? Beliau itu Nabi. Beliau itu kepala negara. Beliau itu panglima tertinggi militer. Dan beliau juga pemegang keuangan negara. Jadi 4 posisi yang terkumpul pada satu orang. Beliau itu dalam urusan agama di puncak tertinggi posisi seorang Nabi. Gak sekedar ustadz, gak sekedar syekh, tapi Nabi. Yang kedua, di sisi kenegaraan, beliau itu adalah kepala negara. Di sisi militer, beliau itu panglima tertinggi. Dan dalam pengelolaan keuangan, beliau itu adalah pemegang Baitul Mal. Itu kalau di luar rumah. Begitu beliau masuk ke rumah, status itu dilepaskan menjadi suami. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau itu ditanya, Rasulullah itu kalau dalam rumah ngapain ya? Beliau itu mengatakan kana fi amali ahli baitihi. Rasulullah itu kalau dalam rumah yang bantu-bantu urusan istrinya, bantu-bantu pekerjaan istrinya. Sampai kalau sudah waktunya azan,
beliau tinggalkan kerjaan rumah dan beliau keluar untuk sholat di luar. Istri juga begitu. Kalau zaman dahulu kan istri punya status sosial itu kan hampir nggak ada. Kalau zaman sekarang yang banyak loh, istri itu status sosialnya lebih tinggi daripada suami. Anak punya teman di Gresik itu, suami itu adalah karyawan, kalau nggak salah manajer, dirutnya itu istrinya. Dirutnya itu istrinya. Nah koyo aku sama guyoni sama bapaknya, ya boyok minta pindah pak, apa ya penak jenengan, jadi minta pindah ke apa kan itu di satu anak perusahaan, ini satu anak perusahaan, jadi bukan satu divisi, jadi ada perusahaan besar, itu mempunyai beberapa anak perusahaan kan biasanya kan begitu ya. Nah istrinya itu adalah dirut di anak perusahaan yang suaminya di situ, suaminya itu manajer apa gitu. Yuk boyok pindah ke anak perusahaan lain gitu loh pak. Kok gak penak kabeh rasane. Ini, gak penak kabeh rasane. Kalau itu terjadi, kalau itu sampai terjadi, maka tolong sampai di rumah, dirutnya hilang. Ini karena kalau di rumah statusnya berubah. Istri adalah istri, suami adalah suami. Urusan posisi itu urusan di kantong. Jadi di rumah itu berubah. Itu adalah padahal begitu. Adapun kalau kemudian urusan status sosial di luar rumah, dibawa ke rumah, itu ruwet jadi urusannya. Itu ruwet jadi urusannya. Rasulullah SAW, para sahabat itu, juga semacam itu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu jadi khalifah kapan? Di luar rumah. Begitu masuk rumah, statusnya ganti. Statusnya ganti sebagai seorang suami. Ini anak-anak itu kalau ngomong sama istrinya, kalau ngomong sama uminya, Mi, Abi itu kalau di luar rumah tukang perintah, tukang ngongkon orang. Jadi kalau anak-anak kan pada waktu acara udhiyah, pada waktu acara apa gitu kan, mesti anak-anak ikut toh. Abi itu Pak, Mi, kalau pas acara kayak gitu tuh Mi, gak pernah bantu, kerjanya duduk-duduk karo ngobrol karo ngongkon-ngongkoni orang. Nah, anak kalau megang daging dikit gak boleh sama teman-teman, megang pisau dikit gak boleh sama teman-teman. Jenengan itu tugasnya ngatur, ini mengendalikan, meriksa. Cukup, jangan megang pisau, jangan megang daging. Ya sudah, nyantai malahan. Nyantai. Lah, ini semacam. Tapi kalau sudah di rumah, kan nggak bisa posisi itu. Kalau sudah sampai ke dalam rumah, status sosial sebagai pimpinan pesantren hilang total, ganti menjadi suami, ganti menjadi bapak, ya dulang, yang minta manganan ini bocah, ya apa ya kalau sudah sampai di rumah begitu posisi. Ini sehingga pisahkan antara kehidupan semacam itu yang anak bukan standar ya, tapi menjadikan standar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, posisi tertinggi sebagai status sosial hilang tatkala di dalam rumah. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, insyaallah subhanahu wa taala ini kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Baik. Bab berikutnya tentang ta'addud dibahas toh. Tadi lompati dibahas saja ya, enggak apa-apa insyaallah. Sebelum Anda tutup majelis, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Kita jam 6 tapi ya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.